Kita kembali terhubung dengan jurnalis Transmedia Kofi Zamani yang saat ini berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kofi, Anda sudah kembali bisa mendengar suara saya, Kofi? Siap. Ya, Bisa lihat. Kofi, diketahui bahwa kapal ini tenggelam 25 menit setelah lepas jangkar. Lalu sebenarnya bagaimana? Apakah Anda memiliki informasinya kapal ini sebenarnya seperti apa, manifest isinya berapa penumpang, kemudian juga dari 22 kendaraan dikatakan bahwa ada 14 kendaraan. Jadi ini membawa penumpang yang memang untuk kebutuhan pokok atau mereka yang akan berlibur ke Bali? Bisa Anda ceritakan kembali, Kofi? Ya, baik Lia. Jadi peristiwa tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya ini terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, di mana kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali. Kapal tersebut menurut data manifest membawa 65 orang, di mana terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Dan juga di dalam kapal tersebut membawa 22 kendaraan. Itu. Hingga saat ini kendaraan-kendaraan yang ada di dalam kapal tersebut masih belum diketahui. Sebagian besar bahwa kapal di kendaraan tersebut mengangkut sembako maupun kebutuhan logistik yang untuk ke Bali. Hingga saat ini proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya ini, tim SAR gabungan itu mengerahkan ada 13 kapal, di mana 2 kapal dari Basarnas, kemudian 2 kapal dari KSOP, kemudian ada 1 KRI dari Lanal Banyuwangi, kemudian ada 2 kapal dari perusahaan Tunu Pratama Jaya sendiri, kemudian ada 1 kapal dari Polair dan 1 kapal Tunda, seperti itu. Namun dugaan sementara kenapa kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi yang terjadi pada Rabu malam, seperti itu. Karena kondisinya menurut BMKG pada Rabu malam sekitar pukul 23.35 itu kondisinya tinggi gelombang waktu itu 2,5 meter. Hingga saat ini data posko di pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi sudah ada sekitar 22 orang yang terdata oleh tim SAR, di mana 18 orang itu ditemukan di perairan selatan Banyuwangi dan 4 orang itu ditemukan di perairan di Cekek, di selatan pelabuhan Gilimanuk Bali. Jadi dari total 22 orang itu 20 selamat dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian ke titik-titik yang di mana itu menjadi fokus pencarian para korban, dan juga mengerahkan beberapa nelayan di beberapa perairan yang ada di selatan Banyuwangi, seperti itu ya. Kofi, Anda sebutkan bahwa 18 korban, sebelumnya pertama ditemukan adalah 4 korban di wilayah Ceki tadi Anda sebutkan, kemudian 18 di selatan Gilimanuk. Dari penemuan 2 kali ini, Anda bisa gambarkan tidak jaraknya berapa jauh dari penemuan pertama kemudian penemuan selanjutnya? Ya, jadi dari titik pertama, dari titik 4 korban yang ditemukan selamat itu ada di daerah Bali. Namun untuk penemuan 18 orang yang ditemukan pada sekitar 1 jam yang lalu tersebut, itu berada di daerah pelabuhan di perairan Muncar. Jadi jaraknya cukup jauh, iya. Baik. Artinya mereka semua menyelamatkan diri dengan sekoci atau seperti apa sehingga bisa terpisah sangat jauh, atau gelombang saat ini masih cukup
berbahaya begitu, Kofi? Ya, jadi informasi yang kami dapat untuk saat ini kan gelombang masih tinggi. Namun 4 orang yang ditemukan di perairan Cekek di selatan Pelabuhan Gilimanuk itu menggunakan mereka menyelamatkan diri dengan menaiki sepoci seperti itu. Untuk yang 18 orang ini kami masih mencari informasi dan ditemukan oleh tim SAR di daerah perairan Muncar Banyuwangi seperti itu, Lia. Baik. Terkait dengan cuaca sendiri saat ini seperti apa dan apakah Anda sudah memiliki informasi bagaimana operasi lanjutan yang akan dilanjutkan dari pagi hingga nanti untuk pencarian kapal dan juga para korbannya, Kofi? Ya baik Lia, jadi informasi yang kami dapatkan barusan dari tim SAR bahwa kondisi di Selat Bali saat ini cerah berawan, namun kondisi anginnya tidak terlalu kencang. Namun yang dikhawatirkan adalah kondisi gelombangnya yang masih belum turun, jadi masih tinggi seperti itu. Tim SAR saat ini juga masih terus tidak berhenti melakukan pencarian para korban KMP Tunu Pratama Jaya ini sendiri, hingga seluruh unsur tim SAR sudah dikerahkan di selatan pelabuhan ASDP Ketapang dan ASDP Gilimanuk Bali. Seperti itu, Lia. Artinya posisi pasti untuk kapalnya sudah ditemukan, namun sekarang lebih fokus untuk mencari korbannya atau seperti apa, Kofi, yang Anda dapatkan informasinya? Ya, dari informasi yang kami dapat dari Basarnas bahwa titik koordinat kapal itu sudah diketahui. Kondisinya sama seperti ketika ada di darat seperti itu. Iya. Namun tim SAR saat ini fokus mencari korban karena masih ada sekitar 40-an korban yang belum ditemukan seperti itu, Lia. Untuk rencana pencarian korban yang ada mungkin di dalam kapal, bagaimana rencana untuk penyelamatannya saat ini yang paling cepat, Kofi? Ya, kami sudah menanyakan kepada tim SAR untuk apakah ada langkah yang dilakukan untuk mencari korban yang terjebak di dalam kapal atau jadi tim SAR masih belum bisa memberikan jawaban karena menunggu rapat lanjutan seperti itu. Karena masih menunggu KRI yang dari Koarmada 2 Surabaya. Bagaimana apakah itu digunakan dengan cara menyelam atau seperti apa, kita masih menunggu hasil rapat lanjutan dari tim SAR gabungan seperti itu, Lia. Baik, Kofi Zamani, kami akan masih terus menunggu informasi-informasi terbaru dari